Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B ingin menjelaskan olahraga dan diabetes mellitus. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dan saya sendiri, Silia Dewi Anggrini, NIM 621141971. Saya Reza Koirul Uma, NIM 621141901. Saya Benedikus Arudima Seditama, NIM 621141909. Yang pertama, penanganan diabetes mellitus. Penanganan diabetes mellitus dengan cara mengatur pola makan seimbang, 2, rajin dan rutin mengontrol gula darah sehingga dapat mengontrol penggunaan obat anti diabetes secara benar dan teratur. Yang ketiga, olahraga rutin. Manfaat olahraga bagi pasien diabetes mellitus adalah: pertama, menurunkan kadar gula darah, mencegah penggemukan atau menurunkan berat badan, mengurangi dosis insulin atau obat antidiabetes, menurunkan lemak darah, mencegah hipertensi, meningkatkan kualitas hidup. Jenis olahraga untuk diabetes mellitus: jenis olahraga ringan tidak perlu berat, tetapi yang menggunakan semua otot-otot besar, pernapasan, dan jantung. Seperti jalan kaki, berenang, bersepeda, jogging, dan senam aerobik low impact, dan senam diabetes. Akan dilanjutkan kepada teman saya, Reza. Sifat olahraga untuk diabetes mellitus. Yang pertama, bersifat chronic. Di antaranya continuous, rhythmical, interval, progressive, endurance. Continuous yaitu latihan fisik harus dilakukan terus-menerus tanpa henti. Rhythmical, latihan olahraga dipilih yang berirama, yaitu otot berkontraksi dan relaksasi teratur. Interval, latihan dilakukan selang-seling antara gerak cepat dan lambat. Progresif, latihan dilakukan bertahap sesuai kemampuan selama 30-60 menit. Endurance, latihan daya tahan untuk meningkatkan kardiorespirasi. Pengaruh olahraga terhadap diabetes, yang pertama pengaruh terhadap penurunan kadar gula darah yaitu pada otot. Otot yang aktif bergerak tidak diperlukan insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Karena pada otot yang aktif, sensitivitas reseptor insulin menjadi meningkat sehingga ambilan glukosa meningkat 2-20 kali lipat. Yang boleh eksekres. Yang pertama, kadar gula darah kurang dari 200 mg per dl. Yang kedua, tidak ada gejala neuropati, retinopati, dan neuropati. Yang ketiga, tidak ada masalah kardiovaskular. Yang terakhir, tidak dalam keadaan yang membuat penyakit semakin parah. Yang harus diperhatikan: persiapan, konsultasi dengan dokter atau instruktur olahraga, ukuran gula darah dan jenis nadi. Yang ketiga, membawa bekal makanan ringan dan air minum. Yang terakhir, penyakit menyerta. Pelaksanaannya: yang pertama, gunakan kaos kaki dan sepatu yang nyaman. Karena pada pasien diabetes sering terjadi kerusakan saraf atau gangguan sirkulasi sehingga tidak menyadari ketika kakinya terluka dan mengakibatkan meningkatnya resiko infeksi, luka, dan kerusakan kaki yang lain. Yang kedua, jika menggunakan insulin, hindari olahraga saat kadar gula darah kurang dari 100 mg per dl atau lebih dari 200 mg per dl.
3. Tidak menyuntikkan insulin pada otot yang akan digunakan. Karena pada otot aktif, sensitivitasnya reseptor insulin menjadi meningkat. Dan menjadi jika ditambah injeksi insulin lagi pada otot yang digunakan, maka menyebabkan resiko hipoglikemi. Yang terakhir, hindari dehidrasi. Selanjutnya diteruskan oleh Mas Ben. Pelaksanaan olahraga. Yang pertama, prinsip dalam pelaksanaan olahraga. Lakukan teratur 3-5 kali dalam seminggu. Durasi pelaksanaan olahraga yaitu 30-60 menit. Dan intensitas mulai dari ringan sampai sedang. Tahapan dalam pelaksanaan olahraga. Yang pertama, sebelum melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Antara 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu kita lakukan latihan inti. Durasi latihan inti ini sekitar 20 menit. Setelah melakukan latihan inti, kita melakukan pendinginan. Sekitar durasinya 5-10 menit. Risiko dan komplikasi pada saat olahraga. 1. Terjadi hipoglikemi, ditandai berkeringat dingin dan gemetar. Anjuran, saat berolahraga membawa permen atau roti. 2. Pusing dan mual, tanda beratnya latihan yang dilakukan karena kecapean. Segera kurangi intensitas latihan, lakukan pendinginan yang cukup panjang. 3. Cedera pada tulang sendi dan kaki. 4. Sudden cardiac death,